Selamat datang di tutorial pengisian kertas kerja penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP. Untuk penilaian SPIP kali ini sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya, namun yang membedakan adalah ada beberapa tahapan yang memang dipangkas sehingga pengisian kertas kerja menjadi lebih mudah. Nah, untuk OPD yang akan mengisi kertas kerja pada tahun ini adalah hanya OPD sampel. Jadi beberapa OPD terpilih saja yang melakukan pengisian kertas kerja ini. Namun nanti di tahun 2022 seluruh OPD, jadi semua OPD akan melakukan pengisian kertas kerja ini, self assessment atas penyelenggaraan SPIP untuk keseluruhan. Nah, untuk kertas kerja ini nanti kita akan punya dua kertas kerja. Yang pertama yang bisa dilihat di layar ini adalah kertas kerja pada tingkat OPD atau Satker. Nah, nantinya akan ada kertas kerja yang kedua yaitu kertas kerja pada tingkat Pemda. Sama seperti sebelumnya, pada kertas kerja ini nanti kita akan melakukan penilaian atas 3, yaitu yang pertama penilaian atas penetapan tujuan, yang kedua penilaian atas struktur dan proses, kemudian yang ketiga adalah penilaian atas pencapaian tujuan. Nah, yang pertama, penilaian atas penetapan tujuan atau kertas kerja penetapan tujuan ini kita akan menggunakan dokumen perencanaan di tahun berjalan yaitu tahun 2021. Yang pertama kita akan mengisikan nama OPD di atas ini. Kertas kerja penetapan tujuan OPD XXX misalnya Dinas Kesehatan. Kita akan masukkan nama OPD-nya. Kemudian kita langsung masuk ke kolom A yaitu nama OPD. Kemudian yang kedua adalah kolom B, itu adalah nomor untuk sasaran OPD. Nah, yang kolom C ini kita akan isikan sasaran OPD. Pada kolom sasaran OPD ini kita dibatasi, jadi kita hanya akan mengisikan 2 sasaran OPD saja. Jadi masing-masing OPD akan mengisikan 2 sasaran OPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Kemudian setelah itu kita akan mengisikan indikator kinerja tiap sasaran. Setelah indikator kinerja terisi, kita akan mengisikan target kinerja, tinggal di copy paste saja sesuai dengan dokumen perencanaan. Nah, setelah sasaran, indikator, dan target ini terisi, waktunya kita melakukan penilaian atas kualitas sasaran strategis. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah sasaran strategis tepat, yang kedua adalah indikator kinerja yang tepat dan baik, yang ketiga adalah target kinerja yang baik. Nah, dari ketiganya ini nanti kita akan isikan ya dan tidak saja. Nah, apa kriteria sasaran strategis tepat, kemudian IK tepat dan baik, serta target kinerja yang baik ini dapat kita lihat pada kriteria pengisian. Jadi, seperti ini ada kualitas sasaran. Yang pertama adalah sesuai dengan mandat, tugas dan fungsi organisasi, kemudian berorientasi pada hasil, serta mempertimbangkan isu strategis. Nah, ini nanti kalau dirasa dinilai sasaran yang pertama itu sudah sesuai dengan kriteria pengisian tadi, berarti kita jawab ya. Nah, kalau tidak kita jawab tidak atau T. Nah, sama dengan sasaran strategis tepat, ini juga kita melakukan hal yang sama dengan indikator kinerja tepat dan baik serta target kinerja yang baik. Kita akan melakukan penilaian dengan kriteria pengisiannya yang terdapat pada sheet kriteria pengisian. Nah, ini ada kualitas sasaran, kualitas indikator kinerja, serta kualitas target kinerja. Nah, setelah kita melakukan penilaian atas kualitas sasaran strategis, kita akan lanjut ke pengisian program. Nah, sama seperti sasaran strategis tadi, kita akan mengisikan program yang ada pada tiap sasaran. Jadi, pada sasaran OPD 1 misalnya ada beberapa program, nah kita akan isikan. Kemudian kita juga akan mengisikan sasaran programnya, sasaran 1, sasaran 2, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan isikan indikator program. Indikator program 1, 2, dan seterusnya. Nah, nanti kalau misal programnya banyak, jadi harus insert baris lagi, nanti silahkan insert
Bapak Ibu, silakan insert seperti ini. Nah, jangan sampai nanti insertnya di bawah insert row yang di atas ini. Nanti rumusnya jadi berantakan ya Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan. Setelah mengisi nama program, sasaran program, dan indikator kinerja program, serta target, ini nanti kita sama seperti sebelumnya, kita akan melakukan kualitas program untuk tiap program 1, 2, dan seterusnya. Nah, ada 3 poin ini nanti keterikatan dengan strategis, dengan sasaran strategis, kemudian sasaran program tepat, kemudian indikator kinerja tepat, dan target kinerja yang baik. Ini silahkan diisi ya tidak saja. Kemudian selanjutnya kita akan isikan kegiatan. Nah, ini ada kolom nama kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, indikator target, serta kita akan melakukan penilaian atas keterikatan dengan sasaran program, indikator kerja tepat, dan target kinerja baik. Ini sama seperti sasaran strategis dan program tadi, kita akan isikan ya atau tidak sesuai dengan kriteria pengisian. Nah, setelah kita selesai dengan kertas kerja penetapan tujuan, kita akan masuk ke kertas kerja struktur dan proses. Untuk penilaian struktur dan proses ini, mungkin ini bisa diingat dari penilaian yang sebelumnya, yaitu ada 5 unsur dan 25 subunsur yang dipecah menjadi 55 parameter pernyataan. Jadi ini nanti akan berjumlah 55 parameter pernyataan. Nah, bedanya apa dengan penilaian yang sebelumnya? Bedanya adalah untuk penilaian yang saat ini itu sudah terintegrasi antara SPIP, manajemen risiko, dan juga IEPK. Jadi, 55 parameter ini nanti adalah gabungan dari parameter SPIP, MRI, dan juga IEPK. Nah, caranya yang pertama, parameter penegakan, subunsur penegakan integritas dan nilai etika. Nah, parameternya ini ada 8. Nah, setiap parameter ini akan ada 4, yaitu organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Yang kedua, organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan. Kemudian, organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset. Yang terakhir, organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlalu. Kenapa sampai 4 kali? Inilah yang membedakan dengan penilaian yang lama. Jadi kita di SPIP sekarang kita mengaitkan dengan penilaian keempat tujuan SPIP, yaitu efektivitas dan efisiensi, kemudian keadaan laporan keuangan, kemudian pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, satu parameter ini nanti kita nilai 4 kali sesuai dengan tujuannya, tujuan SPIP-nya. Jadi, misalnya, apakah pedoman kode etik yang berlaku di daerah itu bisa menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugasnya dan fungsi organisasi? Nah, itu kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi. Nah, nanti di sini tinggal memilih. Jadi, ada skornya 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu ini hanya memiliki dokumen kebijakan. Sama seperti yang lama, kita sederhanakan hanya memiliki kebijakan. Atau misal kita pilih 2, kebijakan telah dikomunikasikan dan telah dipahami. Atau yang ketiga, kebijakan sudah diimplementasikan. Kemudian yang keempat, efektivitas kebijakan sudah dievaluasi. Yang terakhir, pengendalian telah optimum. Jadi, kita hubungkan dari masing-masing parameter dengan 4 tujuan SPIP. Kemudian, apakah nanti ada hubungannya antara menegakkan integritas dengan dalam pengelolaan keuangan? Nah, ini berhubungan dengan keandalan laporan keuangan. Nah, ini nanti apakah ada klausul-klausul yang dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan? Nah, itu bisa dinilai masing-masing untuk tujuan pertama, 2, 3, dan 4. Nah, nanti otomatis akan keluar simpulan nilainya. Nah, simpulan ini nanti
yang akan dijadikan sebagai kompilasi. Jadi nilai simpulan inilah yang akan digunakan atau dikompilasi oleh inspektorat dan tim sebagai kertas kerja Pemda. Nah, ini berikutnya begitu seterusnya sampai seluruh parameter terisi atau dinilai. Ada 55 butir. Nah, khusus untuk yang ada kode IEPK pada kode parameter ini, indeks efektivitas pengendalian korupsi, ini berhubungan langsung dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, makanya ini hitam untuk efektivitas dan efisiensi dan seterusnya, karena dia hanya menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan saja. Jadi, parameter ini, misalkan kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi, ini apakah sudah sesuai atau taat terhadap peraturan perundang-undangan, ini nanti silahkan dinilai. Gradasinya ada yang pertama tidak memadai, kurang memadai, cukup memadai, memadai, atau optimum. Nah, ini silahkan dinilai Bapak Ibu seluruhnya. Nah, sekian untuk struktur dan proses, kertas kerja struktur dan proses. Kemudian, kertas kerja yang ketiga yaitu penilaian pencapaian tujuan. Berbeda dengan kertas kerja untuk penetapan tujuan dan struktur proses tadi, kita pada kertas kerja penilaian pencapaian tujuan ini akan menggunakan dokumen perencanaan pada tahun yang sudah ada realisasinya, yaitu tahun 2020. Kalau tadi kita menggunakan dokumen perencanaan 2021, kali ini kita menggunakan dokumen perencanaan dan juga realisasi tahun 2020. Sama seperti tadi, kita akan isikan nama OPD, kemudian kita masuk ke tabel, ada nama satker, nomor, kemudian program, jadi kita copy paste saja dari dokumen perencanaan 2020. Kemudian kita masukkan uraian sasaran kegiatan. Kemudian kita masukkan indikator kinerja kegiatan, nih outputnya. Kemudian yang kita butuhkan untuk penilaian capaian adalah ada satuan, kemudian target, dan realisasi. Nah, untuk kolom presentase realisasi ini adalah rumus yang otomatis akan menghitung realisasi per target. Nah, setelah diisikan semua target dan realisasi tiap indikator kinerja kegiatan ini nanti akan ada capaian rata-rata. Nah, untuk indikator kinerja yang kualitatif, semisal opini BPK, kemudian sakit, ini harus kita konversikan ke nilai angka atau kuantitatif dengan contoh seperti ini. Jadi misal dia WTP, opini BPK-nya maka nilainya 100%. Kemudian kalau WTP, DPP nilainya 75% dan seterusnya. Begitu juga dengan sakit itu nanti. Jadi kita konversikan ke bentuk kuantitatif. Nah, setelah kita selesai melakukan pengisian target dan realisasi, ini nanti akan ada capaian rata-rata dan juga scoring. Nah, gradasi untuk scoring ini ada di bawah, gradasi levelnya. Jadi, ini harusnya A, B, C, D, E, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi, misalkan kita total scoringnya adalah total capaian rata-ratanya adalah 76%, maka kita akan mendapat skor B. Nah, itu sesuai dengan yang di sini, ini harusnya B. 70 sampai dengan 90% kita akan mendapatkan skor B. Nah, demikian kertas kerja untuk tingkat OPD dan Satker.